Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pendengar-pendengar yang setia untuk mau menikmati santapan rohani, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah, kasih dan sayang cinta Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi. Dan mari Bapa berfirman kepada kami, karena kami telah siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Yosua. Yosua pasal 21, ayatnya 43 sampai pada ayatnya yang ke-45. Dengan perikop pembacaan, keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan dan kesetiaan kita mau membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan ini siang dan malam. Dari pembacaan ini diberikan tema untuk kita sekalian. Janji Allah pasti terpenuhi. Janji Allah pasti terpenuhi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita ini menjadi timbul satu pertanyaan bagi kita sekalian. Sudahkah kita merasakan janji Allah dalam kehidupan kita? Janji adalah utang. Dan utang harus dibayar. Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang mau untuk menyatakan janji kepada sesama, kita harus penuhi akan janji-janji kita. Karena Allah kita, ketika Dia berjanji, Dia menepati akan janjinya. Janjinya itu dahulu, sekarang, dan akan datang, tidak pernah berubah, selalu ya dan amin. Maka, sebagaimana kita melihat bagi umat bangsa Israel, Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Allah mau membawa akan keturunan mereka, anak cucu mereka, untuk menikmati tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel ini memiliki perjanjian yang telah Allah berikan dalam kehidupan mereka. Suatu perjanjian pembagian bagi kedua belas suku Israel, entah itu di seberang sungai Yordan atau yang ada di dalam tanah Kanaan. Pembagian ini dilakukan oleh Yosua sebagai perpanjangan tangan Allah agar semua yang diberikan kepada bangsa itu merata dan tidak ada yang nantinya menimbulkan kecemburuan. Tanah atau tempat sudah menjadi bagian penting bagi hidup mereka dan sudah menjadi harta warisan yang terus ada bagi keturunan mereka. Itu artinya janji Allah kepada mereka telah terpenuhi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang mau merasakan
Janji-janji Allah bukan hanya sekedar kita mengatakan bahwa kita adalah sebagai orang Kristen lalu kita mendapati janji itu tanpa ada persyaratan yang harus kita lewati. Karena persyaratan yang Allah berikan dalam kehidupan kita merupakan suatu proses pembentukan iman kita, di mana kita harus dengan penuh ketekunan, kesetiaan, kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan. Dari mana kita mendengarkan suara Tuhan kalau bukan dari firman Tuhan yang akan menghidupkan saya dan jemaat? Dengan ketekunan dan kesetiaan kita membaca dan merenungkan firman ini siang dan malam, supaya kita mampu dan kita sanggup mendapati dan merasakan janji Tuhan itu, kita harus ada dalam jalan kebenaran. Di dalam jalan kebenaran disitulah kita ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada kebahagiaan, dan janji-janji yang Allah berikan dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan menjadi umat yang merasa nyaman, tenang, dan tetap mau bersaksi kepada dunia. Bahkan juga kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Suatu penyerahan diri yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan tidak suatu penyerahan yang dikatakan penyerahan yang asal-asalan atau adanya suatu kemunafikan, kebencian, kedengkian, dan lain sebagainya yang hanya cuma sekedar bibir mulut kita katakan bahwa kita adalah umat Tuhan yang akan mendapati janji Tuhan. Ternyata kenyataan kita tidak mendapati janji Tuhan, kita karena jauh daripada Tuhan. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi suatu ajakan juga bagi setiap anak-anak Tuhan yang masih ada dalam masa-masa pertumbuhan, yang hidup dalam setiap keluarga-keluarga yang memiliki orang tua sebagai wakil Allah. Mari kita menghormati dan kita menghargai mereka. Ketika kita menghargai orang tua kita, kita akan mendapati janji-janji Allah. Janji itu ya dan amin. Janji yang selalu Ia tepati dalam kehidupan saya dan jemaat. Jangan kita jauh daripada Tuhan, karena kalau kita jauh, kita tidak mendapati janji-janji Tuhan. Percaya bahwa Allah kita adalah sumber segala-galanya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menghidupkan kami. Ajarilah kami untuk mau menantikan janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan akan datang. Biarlah kami selalu mau mengklaim akan janji-janji Tuhan, sebagaimana bukti janji-Mu yang telah Kau tepati kepada bangsa Israel lewat nenek moyang mereka, dan telah dirasakan merupakan suatu penggenapan janji Tuhan menghentarkan mereka memasuki tanah Kanaan. Maka bagi kami sekalian juga Tuhan, tolong kami supaya kami mendapati janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa janji Tuhan selalu ya dan amin. Ini doa kami, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.